Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al musannif rahimahullah, Imam Al-Hafiz Al-Munziri bisanadihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Uridatil jumu'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat ditunjukkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini hari Jumat. Ja'ahu biha Jibril. Jibril membawakan hari Jumat, ditunjukkan ke Nabi fi kaffihi, di telapak tangannya, di tapak tangan Jibril. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hari Jumat. Kal mir'atil bayda, seperti cermin yang sangat bening. Hari Jumat ini macam cermin sangat bening, diletakkan di tapak tangan Jibril, ditunjukkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi wasatiha, di tengah-tengah cermin yang bening tadi, kan nuqtatis sauda, ada satu titik hitam. Kata Nabi, mahadha ya Jibril, wahai Jibril, apa titik hitam ini? Qala, Nabi Muhammad menjawab, hazihil jumu'atu, ini hari Jumat, ya'riduha alaika rabbuka, ditunjukkan kepada engkau oleh Allah, litakuna laka idan, supaya hari Jumat itu hari raya bagimu, wali qaumika, untuk umatmu, mim ba'dika, setelah engkau nanti, setelah Nabi Muhammad meninggal, walakum fiha khair, dan bagi kamu di dalam Jumat itu ada kebaikan. Takunu antal awwalu, engkau yang pertama dapat kebaikannya. Wa takunul yahudu wan nasara min ba'dik, Yahudi dan Nasrani setelah engkau. Wa fiha sa'atun, di hari Jumat itu ada satu saat, ada satu waktu, la yad'u ahadun rabbahu fiha bi khairin, setiap orang yang berdoa kepada Allah minta kebaikan, huwa lahu qusima illa a'tahu, maka Allah memberikannya. Jadi satu hari Jumat ini ada satu waktu, kita tak tahu, tah pagi, tah petang, tah siang, tah malam, macam satu titik di tengah cermin yang bening. Ibu punya cermin? Pasti punya. Tak ada mak-mak tak punya cermin. Ada satu cermin bening, di tengah cermin itu ada satu titik hitam. Satu titik hitam itulah tempat makbul berdoa. Jadi nanti kalau ada orang pas khotib duduk khutbah pertama, habis khutbah pertama kan duduk, habis itu khutbah kedua. Kok ibu tahu? Ibu kan tak pernah sholat Jumat. Perempuan di Makkah, di Madinah sholat Jumat. Nanti insya Allah bulan Februari kita sama-sama ke Makkah umroh bersama Ustaz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Nanti perempuan tetap sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, apakah masih wajib sholat zuhur? Udah, sholat Jumat ya udah. Laki-laki wajib, perempuan tak wajib. Kenapa perempuan tak wajib sholat Jumat? Karena kalau ibu sholat Jumat, bapak tuh makan siang di mana? Itulah kelebihan dan kekurangan. Ada kekurangan, diberikan Allah kelebihan. Kelebihan perempuan,
Tak perlu sholat Jumat. Jadi kalau ada laki-laki tak sholat Jumat berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat ini diletakkan tapak tangan Jibril, ditunjukkan ke Nabi. Apa ini Jibril? Inilah hari raya. Jadi hari raya kita sebulan berapa kali? Setiap hari Jumat. Pahamlah ibu kenapa setiap hari Jumat kita pengajian. Kalau ditanya, kenapa hari Jumat kita pengajian? Hari Jumat ini? Oh iya, saya khutbah tadi. Selalu saya lupa. Untung jalan Kampoja ini saya tak lupa. Kenapa hari Jumat kita pengajian? Karena hari Jumat adalah hari raya. Hari raya kita nih. Walaupun tak banyak kuihnya. Jadilah ini hari raya. Antara dua khutbah ada orang mengangkat tangan. Tak ada Nabi menyebut hari Jumat itu kapan waktu makbul berdoa. Nabi cuma membilang satu hari Jumat itu ada satu titik hitam. Maka ulama berijtihad. Ada mengatakan satu titik hitam itu terletak di antara dua khutbah. Kenapa kau berdoa tadi waktu antara dua khutbah? Karena ada ulama mengatakan, doa makbul hari Jumat itu setelah asar. Itulah mengapa setelah asar kita di sini berkumpul. Asar Jumat pertama dengan Ustaz siapa? Ustaz Zulikrami. Jumat kedua Somad. Jumat ketiga Ustaz Al-Nabdinar. Jumat keempat Ustaz Hanafi. Jumat kelima Ustazah Fatimah. Karena setiap selesai asar doa makbul, baca Yasin, ngaji, doa. Nanti ditutup dengan doa. Tanya jawab. Au yata'awwadzu min syarrin. Siapa yang meminta dikasih Allah. Siapa yang minta perlindungan dari kejelekan, keburukan, kejahatan, illa dafa'a anhu ma huwa a'zam minhu, maka diselamatkan Allah dia dari kejelekan itu. Kita hidup ini kan cuma dua, minta baik, jauhkan buruk. Minta supaya rezeki baik, anak baik, menantu baik, cucu baik, minta dijauhkan dari laki setan, Fir'aun, hantu, tuyul. Kan itu cuma minta kan? Minta supaya bapak tu jadi suami yang soleh, minta jangan sampai dilarikan pelakor. Itu kita minta kan? Maka mintakanlah pada hari Jumat. Kapan? Tak ada disebutkan Nabi. Maka berdoalah pada hari Jumat itu dari mulai pagi, petang, siang, malam, subuh, duha. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nad'uhu fil akhirati. Nanti di akhirat hari Jumat itu dipanggil dengan Yaumal Mazid. Hari banyak tambahan-tambahan. Plus. Banyak plus. Banyak kelebihan-kelebihannya hari Jumat. Itu hadis nomor 199. Kalau ada yang mengganjal di pikiran tak jelas, nanti saya jawab insya Allah. Biasa kita pengajian sampai jam berapa? Jam 6. Sekarang maghrib cepat, jam 6 lewat 10 ya. Saya bacakan ini sampai 5.30. Sekarang udah jam berapa? Sekarang sudah jam 4, jam 5 kurang. Saya bacakan ini sampai jam 5.30. Habis itu pertanyaan yang ditulis di kertas nanti saya jawab. Begitu biasanya kan Ustazah? Sekarang kita masuk hadis nomor 200. An Abi Lubabata, dari Abu Lubabah Ibni Abdul Munzir, anak Abdul Munzir radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda,
Inna yaumal jumu'ati, sesungguhnya hari Jumat itu. Bahasa Arabnya Jumu'ah. Bahasa Indonesianya Jumat. Bahasa Jawanya Jumu'ah. Bahasa Minangnya Jumai. Kalau bahasa kampung kami Friday. Jadi agak beda sedikit. Inna yaumal jumu'ah, sesungguhnya hari Jumat. Ada anak saya rupanya. Kalau tak menangis dia tak tahu saya. Inna yaumal jumu'ah, sesungguhnya hari Jumat itu sayyidul ayyam. Sayyid artinya pemimpin. Sayyidul anbiya wal mursalin. Siapa? Nabi Muhammad. Kenapa ibu terpukau? Sayyidus syuhur. Bulan apa? Bulan Ramadan. Induk dari segala bulan. Sayyidus syuhur. Induk dari segala bulan. Bulan Ramadan. Sayyidul ayyam. Induk dari segala ayyam itu hari. Bukan induk dari segala ayam. Kalau satu hari, yaumun. Kalau dua hari, yaumani. Kalau tiga hari, ayam. Sebutkan ayam dalam Al-Quran. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi saya setiap ketemu satu kata, saya suruh mereka sambung. Karena di dalam kepalanya itu ayat Quran semua. Subuh Quran, zuhur Quran, asar Quran, maghrib Quran, isya Quran, jam 10 malam baru boleh tidur. Pernah saya pulang jam 11 masih dengar suara orang mengaji. Saya sangka hantu. Rupanya orang ini masih mengaji. Kenapa belum tidur? Kena hukuman. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Induk dari segala hari adalah hari Jumat. Wa a'zamuha indallah, hari yang paling agung, paling mulia di sisi Allah, hari Jumat. Wa huwa a'zamu indallah, mana yang lebih mulia, hari Jumat atau hari Idul Adha? Mulialah Idul Adha. Hari Jumat tak ada daging kurban. Idul Adha jelas 2 kupon kata kita. Tapi kalau kata hadis ni, wa huwa a'zamu indallah min yaumil adha, lebih mulia daripada hari Idul Adha. Wa yaumil fitri, lebih mulia daripada hari Idul Fitri, bukan hari fitri. Lebih mulia daripada hari fitri. Wa fihi khamsu khilalin, di dalam hari Jumat itu ada 5 peristiwa besar. Yang pertama, khalaqallahu fihi Adam. Hari Jumat Allah menciptakan Adam. Dan kita ini keturunan ada di antara ibu ini yang tak keturunan Adam. Berarti keturunan monyet. Karena semua kita ini keturunan Adam. Mau yang hitam, mau yang putih, semuanya keturunan Adam. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Maka sifat kita ini macam sifat tanah. Rendah, dipijak-pijak, tak melawan. Tanah. Rendah hati, itu sifat asli manusia. Ada kawan saya sombong Pak Ustaz, dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Hari Jumat Allah menciptakan Adam. Wa ahbatallahu fi Adama ilal ardi. Hari Jumat Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi. Kita ini apakah penduduk asli bumi? Tidak. Kita pendatang di sini. Jadi kalau ada orang mengatakan ke ibu, kau jangan macam-macam, kau pendatang di sini. Bilang, aku memang pendatang, aku aslinya di surga. Kau tak tahu aku ini bidadari. Cuman setelah turun ke rimbo panjangnya agak hitam aku sedikit. Bukan kata saya, ini hadis. Wa ahbatallahu fihi Adama ilal ard.
bahwa Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat, turun dari surga ke bumi hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam, Nabi Adam meninggal hari Jumat, diciptakan hari Jumat, turun ke bumi hari Jumat, meninggal hari Jumat. Tempat Nabi Adam turun itu diyakini orang ada tapak kakinya besar di Sri Lanka. Nama tempatnya Ahmadabad, Allahabad. Kita cari di Google ya, Allahabad. Habis pula paket. Tak jumpa dia dengan Hawa 300 tahun. Akhirnya berjumpa mereka di Padang Arafah. Betul tidaknya wallahu a'lam bishawab. Tak boleh kita yakini 100%. Karena tak ada hadis Nabi menyebut tentang itu. Tapi yang jelas bahwa dia turun pada hari Jumat, ada hadisnya. Wa fihi tawaffallahu Adam, hari Jumat Adam meninggal. Wa fihi sa'atun, pada hari Jumat itu ada satu saat, ada satu waktu. La yas'alullaha fihal abdu syai'an, kalau seorang hamba berdoa minta kepada Allah pada saat itu, illa a'tahu iyyahu, maka Allah mengabulkan doanya, malam yas'al haraman, selama dia minta tidak minta yang, selama dia tak minta yang haram. Ya Allah, kasihlah aku babi. Boleh? Tak boleh. Karena dia minta haram. Selama dia tidak minta yang haram. Wa fihi taqumus sa'atu, pada hari Jumatlah terjadi hari kiamat. Kiamat itu hari Jumat. Makanya malam Jumat itu banyak-banyaklah berdoa. Mana tahu kiamat hari Jumat itu. Alhamdulillah, sejam lagi matahari tenggelam, tak jadi kiamat hari ini. Makanya setiap malam Jumat berdoa, baca Yasin, baca Al-Kahfi, berzikir. Mana tahu pas kita bangun besok pagi, dunia udah selesai. Tak ada pengajian. Ma min malakin muqarrabin, malaikat, wala sami'in, wala sama'in, tidak ada malaikat, tidak ada langit, wala ardin, apa arti ardin? Tidak ada bumi, wala riyahin, apa riyah? Riyah, arsalna riyaha lawaqih, riyah artinya angin. Jadi kalau ada nama orang, siapa nama itu? Si riyah, angin. Tidak ada malaikat, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada angin, wala jibalin, tidak ada gunung, wala bahrin, bahri, tak ada laut, illa wa hunna yusfiqna min yaumil jumu'ah, mereka semuanya tunduk pada hari. Berapa makhluk yang tunduk hari Jumat? Malaikat, langit, bumi, angin, bukit, laut, semuanya tunduk hari Jumat. Tiba-tiba ada orang tak mau tunduk pada hari Jumat. Malaikat aja tunduk sama hari Jumat. Laut yang sedemikian dahsyatnya tunduk hari Jumat. Gunung Semeru, Gunung Kidul, Gunung Bromo tunduk pada hari Jumat. Tiba-tiba ada makhluk sebesar upil, sombongnya tak mau tunduk hari Jumat. Apa maksudnya? Tak mau sholat, tak sholat Jumat. Ustaz sholat Jumat tadi? Oh, iya, sholat Jumat. Di mana? Di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Berapa penghuni LP itu? 1.200 orang. Sebagian besarnya masuk penjara. Pak Kepala LP, ya,
Kenapa orang ini masuk ke sini? Narkoba. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan keluarga kita dari narkoba. Sholat Jumat semua orang di situ. Kenapa? Karena masuk penjara. Rawahu Ahmad. Hadis ini disebutkan dalam kitab Ahmad bin Hanbal, namanya kitab Al-Musnad. Wa Ibnu Majah, nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Wa akhrajahu Ahmad min tariqi Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Wa huwa mimman ihtajja bihi. Dia termasuk periwayat hadis yang hadis itu bisa jadi dalil. Ahmad wa ghairuhu. Imam Ahmad memakai riwayatnya. Min hadis Sa'ad bin Ubadah. Dari hadis riwayat Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi. Wa baqiyatu ruwatihi siqatun. Periwayat-periwayatnya siqat, terpercaya. Masyhurun. Apa arti masyhur? Masyhur. Popular. Populer. Masyhur. Si Fulan tuh masyhur tuh. Dia tuh masyhur di perumahan kami Pak Ustadz. Apa? Tak mau bayar utang. Masyhur. Kalau bisa biarlah kita ini masyhur karena kebaikan. Ibu tuh masyhur tuh Pak Ustadz. Apa masyhurnya? Tak pernah tinggal pengajian. Asal mengaji itu tidur. Begitulah tentang hari Jumat. Kita teruskan lagi. Terus sampai jam 5.30. 201. An Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Innallaha tabaraka wa ta'ala laisa bitarikin ahadan. Tidak ada satu orang pun yang dibiarkan Allah pada hari Jumat minal muslimin, orang muslim, illa ghafarallah, maka Allah mengampuninya. Siapapun yang sampai hidup hari Jumat ini, beriman dia, muslim dia, taubat dia, ghafarallah, maka Allah mengampunkannya. Mudah-mudahan sampai petang Jumat ini kita termasuk orang yang diampunkan dosa. Ada di antara ibu ini yang tak berdosa. Yang tak berdosa itu 3. Yang pertama, anin naim hatta yastayqis, orang tidur. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil belum akil balik. Anak-anak kecil ini tak berdosa. Makanya cuek-cuek aja orang ini semua. Karena dia belum berdosa. Yang pertama, orang tidur. Orang tidur tak berdosa. Yang kedua, anak kecil sebelum akil balik. Jadi kalau ada kawan ibu, asal ke masjid tertidur, asal pengajian tertidur, berarti dia tak mau banyak dosa. Itu juga ibu kalau banyak tidur ditanya, kok kenapa sikit-sikit tidur sedikit? Kata Ustaz Somad, tidur itu tak berdosa. Aku tak mau banyak dosa. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai terbangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi, sampai akil balik. Anil majnun, orang gila. Orang gila tak berdosa. Di kilometer 11 itu tak berdosa. Samping Undri, rumah sakit Tampan. Diampunkan Allah semua dosa. Makanya kita buat pengajian hari Jumat, wirid Yasin malam Jumat, zikir-zikir acara hari Jumat. Kenapa? Karena disitulah Allah membukakan pintu-pintu taubat. Ghafaralah, Allah menghapuskan dosa-dosa. Kalau ada orang minta ampun kepada Allah hari Jumat, apakah Allah mengampunkan dosanya? Iya. Rantang yang dipinjam ke tetangga, apakah diampunkan juga? Piring yang belum dibalikkan diampunkan? Jadi yang dimaksud diampunkan ini dosa apa? Dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada tetangga bisa dihapuskan hari Jumat. Maka jangan sampai kita ada ikatan dosa. Ada saya ikatan-ikatan dosa sama ibu-ibu di sini? Tak ada. Jadi kalau saya ini kalau mati saya lepas, tak ada ikatan dosa. Utang Pak Ustaz, saya tak ada utang.
Saya tak pernah berhutang. Saya takut mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Mati meninggalkan hutang. Saya takut hutang. Lebih baik saya susah daripada hutang. Dan hutang kita nanti terkatung-katung ruh kita. Tapi bukan berarti orang yang hutang itu kalau mati jadi hantu. Tak ada dalam Islam nih gentayangan tuh, tak ada. Tak ada ruh gentayangan. Ruh itu balik semuanya menghadap Allah. Makanya kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah balik menghadap Allah SWT. Jadi dari mulai petang Jumat, siang Jumat, malam Jumat, pagi Jumat, subuh Jumat, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Tabrani itu nama orang. Fil Awsat, nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Fima ara marfu'an. Menurut saya, kata Imam yang punya kitab nih, namanya kitab Imam Al-Munziri, hadis ini marfu', sanadnya sampai ke Nabi. Tabi'in, sahabat Nabi, marfu' namanya. Kalau sanadnya cuma sampai ke sahabat Nabi, namanya mauquf. Kalau sanadnya cuma sampai ke tabi'in, namanya maqtu'. Tabi'in, sahabat Nabi. Tabi'in, sahabat Nabi. Kalau sanadnya sampai ke Nabi, namanya marfu'. Kalau sanadnya cuma sampai ke sahabat Nabi, namanya mauquf. Kalau sanadnya cuma sampai ke tabi'in, namanya maqtu'. Yang ingat catat, yang tak ingat rekamannya ada, bisa diputar ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bi isnadin hasan, sanadnya hasan. Sanad yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. 3. Sahih, hasan, dhaif. Siapa saja yang minta ampun pada hari Jumat, dosanya diampunkan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Itu ceramah Ustaz tadi mengatakan dosa hari Jumat diampun gitu, hadisnya statusnya apa Pak Ustaz? Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka kalian. Boleh tak bertanya? Boleh, boleh tak boleh. Ibu ingat, janganlah marah Pak Ustaz. Kami pernah ngaji itu sama Ustaz Somad. Waktu itu beliau mengatakan hadisnya hadis hasan, di bawah sahih. Sahih, hasan, dhaif. Tak masalah. Untuk motivasi beramal. Hadis hasan tak ada masalah. Yang masalah itu hadis palsu. Al-bazinjan syifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Yang buat siapa? Tukang jual terong. Biar laku terong ini buat hadis palsu. Dari mana kita tahu hadis itu sahih hasan? Ada dalam kitab. Makanya kita baca kitab. Saya tak mau ceramah ke sana kemari ngalor ngidul. Kalau ditanya orang, Ustaz Somad tuh ngajarnya hari Jumat yang keberapa? Kedua, apa kitabnya yang dibaca? At-Targhib wa Tarhib. Siapa ulama yang menulisnya? Al-Hafiz Al-Munziri. Al-Hafiz Al-Munziri. Kalau ada orang namanya Al-Hafiz, berarti dia hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Al-Munziri. Ada di kampung kami Al-Hafiz Pak Ustadz. Itu nama dia, bukan gelar dia. Memang nama dia, waktu lahir dikasih nama bapaknya. Kunamakanlah anak-anakku ini Al-Hafiz. Kita lanjutkan hadis 202 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW dzakara yaumal jumu'ah. Nabi menyebutkan hari Jumat. Apa kata Nabi? Fiha sa'atun. Di dalam hari Jumat itu ada satu saat. Sesaat. La yuwafiquha abdun muslimun. Kalau bertepatan seorang muslim berdoa beribadah pada waktu itu,
wa huwa qa'imun, dia berdiri, yusalli, salat, yas'alullah, berdoa minta kepada Allah, illa syai'an illa a'tahu, maka dikabulkan Allah doanya. Wa asyara biyadihi, Nabi menunjukkan dengan tangannya, yuqalliluha, dia menunjukkan dengan tangannya bahwa waktu pada hari Jumat itu sikit betul. Biasanya orang kalau nunjuk dengan tangan sikit macam mana? Sikit. Banyak waktu hari Jumat yang doa makbul tuh sedikit. Bahasa Indonesianya sedikit, kita sikit. Waktunya sedikit, maka kita isilah hari Jumat ini dengan amal-amal soleh. Dari mulai pagi, dari mulai malamnya, dari mulai subuhnya, paginya, siangnya. Saya bangun, mandi, sholat sunat, habis itu nunggu azan subuh, qabliyah subuh, habis itu mengajar anak baca zikir, habis itu menjelaskan ayat ke anak-anak santri, habis itu siap-siap berangkat menjadi saksi nikah, habis itu pengajian tim, habis itu khutbah khutbah di LP, habis itu ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, habis itu kemari, habis dari sini nanti pengajian malam, habis itu pulang baru tidur. Jadi istirahatnya kapan? Nanti di surga. Tak pula setuju ibu-ibu nih. Jadi kalau ditanya orang beriman itu istirahatnya kapan? Nanti di surga. Hidup ini tak ada istirahat. Ibu kok nggak pengajian? Anak saya masih kecil-kecil Pak Ustadz. Nantilah sesudah anak ini besar. Ibu pikir kalau ibu tak pengajian sekarang, anak ibu besar, ibu nanti akan ngaji? Banyak ibu-ibu yang anaknya udah besar tak pengajian. Ibu itu kan anaknya udah besar. Anak yang besar itu pula menitipkan anaknya. Sampai tua tak akan mengaji. Hidup ini tidak akan ada istirahatnya. Kita akan terus sibuk. Masalahnya disibukkan dunia atau disibukkan akhirat. Disibukkan amal-amal. Sibukkanlah diri dengan menyibukkan diri dengan amal-amal akhirat. Anak-anak ini sibuk 24 jam menghafal Quran. Bangun jam 4 ngapal Quran, habis sholat subuh ngapal Quran, masuk kelas habis zuhur ngapal Quran, habis asal ngapal Quran, habis maghrib ngapal Quran, habis isya ngapal Quran sampai jam 10. Otaknya sibuk semua ngapal Quran. Tak berhenti. Satu hari paling tidak dia mesti mengulang hafalannya 2 juz. Kalau tidak hilang. Sibukkan diri ini dengan ibadah. Kalau tidak kita akan disibukkan oleh Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Nah, itu langsung berbunyi deh. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Namanya muttafaqun alaih. Kita lanjutkan hadis 203 dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Qala li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berkata kepada saya, Asami'ta abaka, apakah kau pernah mendengar bapakmu yuhaditsu an Rasulillah, meriwayatkan hadis dari Rasulullah fi sya'ni sa'atil Jum'ah, tentang hari Jumat. Itu menunjukkan sesama sahabat Nabi pun bertanya, apakah kau pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis tentang hari Jumat? Qala qultu na'am, ya, ayahku pernah meriwayatkan hadis tentang Jumat. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar bapakku berkata. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas salah. Waktu yang paling mustajab pada hari Jumat adalah antara imam duduk sampai selesai sholat. Jadi kira-kira berapa lama itu? Imam duduk sampai selesai sholat. Yang dimaksud duduk itu duduk apa Pak Ustaz?
Kita lanjutkan hadisnya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama kitabnya Sahih Muslim. Wa Abu Daud. Imam Abu Daud, nama kitabnya Sunan Abi Daud. Wa qala, yakni alal mimbar. Yang dimaksud imam duduk situ, imam duduk di atas mimbar. Apa maksud imam duduk di atas mimbar? Waktu imam duduk mau khutbah, imam kan naik ke atas mimbar. Naik imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kata jamaah. Baru imam pun duduk. Muazzin pun tegak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mulai imam tu duduk tu di atas mimbar tu sampailah selesai solat. Kalau di Pekanbaru ditulis di mimbar itu, khutbah tidak lebih 20 menit. Pernah ibu nengok itu? Karena ibu tak pernah naik ke mimbar tu. Cobalah naik ke atas mimbar tu. Tulis itu, khutbah tak boleh lebih 20 menit. Karena apa? Karena siang kipas angin kencang, bergoyang jamaah itu. Makanya saya kalau khutbah, kenapa Ustaz Somad kalau khutbah itu berapi-api, suaranya tak turun? Supaya orang itu jangan mengantuk. Mana jamaah itu yang paling mengantuk, disitulah saya gas suara saya. Dia tertidur. Dari mulai imam. Kenapa pula imam duduk di atas mimbar? Imam kan jadi imam. Karena hari Jumat itu sunnah. Siapa yang imam? Dia yang khutbah. Siapa yang jadi imam? Dia yang khutbah. Masalahnya, ada orang yang berapi-api waktu khutbah, disuruh jadi imam, bacaan tak betul. Ijazah. Tak bisa dia bilang iza. Pak iza parota. Bisa dia bilang fa. Itulah makanya dibagi tugas. Satu jadi khotib, satu jadi imam. Itu maka di Pekanbaru ini banyak lain khotib, lain imam. Tadi di LP tadi, saya khotib. Imamnya saya juga. Kenapa Ustaz maju? Tak ada orang tuh mau maju. Majulah saya. Itu maksudnya imam duduk di atas mimbar. Bukan imam tuh naik ke atas mimbar. Imam tuh duduk waktu mau khutbah. Selesai. Apakah boleh imamnya lain, khotibnya lain? Boleh. Karena hukum khotib sekaligus jadi imam tuh hukumnya sunnah. Jadi kalau imam lain, khotib lain tak apa-apa. Jelas ibu? Jadi kalau solat khutbahnya 20 menit, solatnya 10 menit, lebih kurang 30 menit waktu yang mustajab afdal. Maka disitulah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nama kitabnya Sahih Muslim. Abu Daud. Nama kitabnya Sunan Abi Daud. Kita lanjutkan hadis terakhir 204. Habis ini kita jawab pertanyaan. An Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam. Ada orang Yahudi namanya Husain. Husain artinya tembok. Masuk Islam, dirubah Nabi namanya Abdullah bin Salam. Zaman Nabi dulu nama-nama yang tak bagus itu dirubah Nabi. Tembok pula namanya. Coba kalau dia ikut mencaleg jadi anggota legislatif, saya penceramah yang sama-sama kita hormati Pak Tembok dan Bu Tembok. Dasar kau muka. Mau kemana kau? Mau beli cat? Cat apa? Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Masuk Islam dia. Qultu, aku katakan, wa Rasulullah SAW jalisun. Nabi waktu itu sedang jalisun. Apa ti jalisun? Duduk. Fi'il madinya jalasa, mudhari'nya yajlisu, orangnya
Jalisun, duduk. Inna lanajidu fi kitabillah, kami menemukan dalam kitab Taurat. Karena dia orang Yahudi. Sebelum masuk Islam dia membaca kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ada kami baca. Fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Sa'atun, ada satu saat. La yuwafiquha abdun. Kalau ada seorang hamba mukminun, beriman. Yusalli, solat tepat pada waktu itu. Yas'alullah fiha syai'an. Dia minta berdoa kepada Allah, illa qadallah, maka dikabulkan Allah hajatan, hajatnya. Fa asyara ilayya Rasulullah, Nabi menunjuk ke saya, kata si Abdullah bin Salam, au ba'da sa'atin, walaupun tak dapat satu saat itu full, setengahnya pun dapat kabul juga. Wa qultu sadaqta, engkau betul. Au ba'da sa'atin. Qultu ayu sa'atin hiya? Abdullah bin Salam bertanya ke Nabi, ya Nabi Muhammad, ya, dulu waktu aku belum masuk Islam, aku baca dalam kitab Taurat, katanya hari Jumat itu ada satu waktu, siapa yang sholat berdoa pada hari itu dikabulkan. Kata Nabi, walaupun setengahnya tak dapat, semuanya pun dapat. Ya, sekarang aku tanya kepada engkau ya Rasulullah, kapan waktu itu? Ayu sa'atin hiya? Lalu apa jawab Nabi? Hiya akhiru sa'atin nahar. Waktu yang makbul mustajab itu adalah akhir sa'atin nahar, akhir waktu hari Jumat. Kapan waktu akhir Jumat? Itulah maka kita duduk di sini ba'da asar. Ini bukan asal-asalan kita pilih hari ini. Hadisnya sahih. Qultu innaha laysat sa'ata shalah. Apakah itu waktu sholat? Bukan waktu sholat? Qala bala. Innal abdal mu'min, seorang mu'min, idza shalla, kalau dia sholat, thumma jalasa, dia duduk, la yahbisuhu illa shalah, tidak ada yang menahannya kecuali sholat, fahuwa fis shalah. Walaupun sholatnya udah selesai, tapi dia tetap berzikir, baca Quran, berdoa, maka seakan-akan dia tetap dianggap sedang sholat. Ibu kan sudah sholat asar tadi kan? Habis itu duduk, baca Quran, baca Yasin tadi kan? Habis itu kemudian berzikir, habis zikir berdoa, habis itu dengar tausiah, habis itu jawab pertanyaan, habis itu ditutup dengan doa. Maka kita masuk dalam golongan yang mendapatkan akhir saat waktu mustajab hari Jumat. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Bi isnadin, sanadnya ala syartis sahih. Sanadnya menurut syarat hadis sahih. Berapa syarat hadis sahih? 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatnya adil. Yang ketiga, periwayatnya dhabit, kuat ingatannya. Yang keempat, tidak ada syaz, bertentangan dengan riwayat lain. Yang kelima, tidak ada illat, satu sebab yang menyebabkan dia menjadi hadis dhaif. Maka hadis itu disebut dengan hadis sahih. Itulah waktu keutamaan beribadah setelah sholat asar sampai tertutup matahari maghrib pada hari Jumat. Dan ini sudah kita laksanakan. Udah berapa lama kita ngaji petang Jumat ini? Lama lah udah Ustaz, pokoknya lama. InsyaAllah panjang umur sehat sampai hari kiamat kita buat. Andai mati kita, anak-anak kita nanti akan melanjutkan insyaAllah. Kalau mati saya, Sami duduk sini mengajar. Waktu itu ibu-ibu udah meninggal semua. Saya mati juga. Bukan ibu aja, saya mati juga. Sama-sama mati gitu. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Oh, sampai hati ustadznya. Kematian itulah tempat istirahat. Segala orang yang penuh dengan penderitaan, istirahatnya itu kapan? Waktu mati itu. Istirahatlah semua. Jantung istirahat, berhenti berdetak, mata berhenti berkedip. Pernah nengok orang mati masih berkedip? Jadi kalau ibu
Kalau suami ibu nanti bercakap, letih kali lah kurasa hidup ini. Sabar bang, tak lama lagi selesai ini bang. Kita lanjutkan hari Jumat bulan. Wah, inilah yang paling lama. Kita baru jumpa lagi 2023. Ini 2020. Kita lanjutkan nanti Januari 2023. Ada kertas-kertasnya, Ustazah. Kita sampai jam 6. Ibu-ibu yang rumahnya jauh mau pulang duluan tak apa-apa. Tidak dianggap tidak sopan, tak boleh lewat. Kalau segan lewat sini, lompat dari pagar. Bisa dari belakang ini, bisa masuk pintunya. Minta izin sama Ustaz. Bismillah. Bagaimana hukum bagi yang menerima sedekah, bantuan dari yang tidak halal? Penerima tak tahu dan hanya menerima saja. Kalau datanglah orang mau menyumbang untuk membangun asrama di situ, saya terima atau saya tanya dulu, Pak, ini duit korupsi atau duit apa ini? Hah? Saya terima atau saya tanya dulu? Tengok dulu orangnya. Kalau dia penjual babi, kalau dia koruptor, jangan diterima. Tapi kalau kita tahu dia orangnya baik, ya diterima. Tak perlu kita cari-cari kesalahan dia. Jelas? Jadi kita tengok keseharian dia. Kalau kita tak kenal, ya dicari orang yang kenal. Orang ini macam mana dia ini? Oh, dia itu rentenir Pak Ustadz. Lintah darat. Semua yang di air ini kalau naik ke darat jadi jahat. Lintah darat. Buaya. Apakah diterima Allah niat baik dia? Korupsi dia. Dibawanya duit itu, disedekahkannya untuk pembangunan masjid. Apakah diterima Allah? Kok tahu ibu? Kapan ibu diangkat jadi juru bicara Allah? Kita tanya sama santri ini. Ada orang mau ngasih semen pembangunan asrama. Semen itu dapatnya dari duit bedukun, dukun dia. Apakah diterima Allah? Apalah wallahu alam. Enak kali kalian wallahu alam. Dia asal ditanya sikit-sikit wallahu alam. Sikit wallahu alam. Nanti ditanya orang, itu ustazah apa itu? Itu ustazah wallahu alam. Kan jelas ayatnya. Kan jelas ayatnya. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah min thayyibat. Thayyibat yang baik. Baik, itu ayat Qur'annya. Dalam hadisnya, innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima yang tidak. Jelas? Sekarang saya balikkan. Diterima Allah apa tak diterima? Kenapa tak diterima? Tak baik. Dari mana Ustaz tahu? Dari Quran dan dari hadis. Paham? Bagaimana menyadarkan keluarga yang hobi mengadu ayam? Dibelikan sarung tinju. Nah, diundang satu petinju, suruh dia belaga. Cari petinju di Pekanbaru ini yang kuat. Undang ke rumah. Jadi rumah itu jangan diundang ustadz aja pengajian. Undang petinju, kasih. Bilang sama dia, ini saudaraku ini suka melaga ayam. Coba aku laga kalian. Pecah-pecahkan muncungnya ini dulu. Biar tahu dia rasanya dilaga.
Saya dulu waktu kecil suka melaga ikan. Ikan laga, ikan siam namanya di kampung kami. Kecil laga. Kata mak saya, kau nanti di akhirat dilaga Allah Ta'ala sama orang yang ada di neraka. Sejak itu berhenti saya melaga ikan. Jadi ibu-ibu kalau ada anak ibu suka melaga ayam, melaga jangkrik, melaga kambing, jangan dikasih support. Terus mainkan. Terus. Itulah maka anak itu jadi hantu. Kalau kami dilarang tak boleh. Menengok orang cacat tak boleh. Asal pergi saya undangan sama mak ni, asal laman nama tu. Jangan kau tengok lama-lama. Tengok tundukkan, tak boleh. Siapa tu mak? Dia tu tamu Tuhan. Nanti kita kalau mati lama kita ditanya malaikat, tapi dia itu langsung karena tak berdosa. Menghormati orang tua, menyayangi binatang, tak boleh. Anak burung pergi main ke semak-semak dapat anak burung, bawa balik. Oh, paling pantang, bawa balik, hantarkan balik. Macam mana kalau kau ditangkap hantu, dibawa? Mau balik kau kan? Menangis kau kan jauh dari mak. Ya begitu juga lah anak burung ni. Jadi kita diajak berpikir. Jadi sebelum masuk sekolah, sebelum kuliah, yang pertama kali menanamkan itu adalah ibu. Itu maka ibu-ibu ni mesti baik. Maka anak-anak ni suruh menghafal Quran, masuk pesantren. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Jadi yang banyak nakal-nakal anak-anak ni, maknya hantu. Maka anaknya jadi setan. Insya Allah ibu-ibu ni anaknya baik-baik semua. Tengok anaknya baik-baik, ikut pengajian. Anak dibawa pengajian. Ini anak dibawa karaoke, nyanyi dangdut. Berdosakah kita yang mengetahui hanya membiarkannya saja? Man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kamu menengok perbuatan mungkar? Sambo lewat. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati, tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Nampak ibu, anak ibu melaga ayam. Ibu sanggup dengan tangan? Tak sanggup dengan tangan. Anak kandung tak sanggup melarang dengan tangan. Bagus ibu berhenti jadi ibu. Anak kandung tak bisa dilarang dengan tangan. Dengan mulut. Jangan kau laga-laga ayam. Jangan kau laga-laga ikan. Kalau dia judi, laporkan ke polisi. Tangkap polisi. Bagaimana cara menyikapi teman yang sering berselisih? Oh, kami selalu berselisih karena jalan ini sempit. Yang bila dinasihati mereka tetap keras dan malah kita ikut dimusuhinya. Seakan-akan dialah yang paling benar dan mampu hidup sendiri dan mencoba mencari-cari kesalahan kita. Kita ini disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh berzakat, disuruh haji. Tapi jangan lupa, kita disuruh kuntum khaira ummat. Kita ini umat yang paling baik. Syaratnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pedulikan cakap orang. Saya kalau saya pedulikan cakap orang udah berhenti saya ceramah. Cerita masalah khamar, pemabuk tersinggung. Cerita masalah sabu-sabu, pengedar narkoba tersinggung. Cerita masalah korupsi, koruptor tersinggung. Tak saya pedulikan, saya sampaikan aja. Mau marah dia, bukan urusan saya. So undang ustaz itu lagi, tak apa-apa. Bolehkah kita menjauhkan diri dari mertua yang anggap kita adalah aib keluarganya? Bagaimana sikap kita yang telah diputus silaturahim dengan mertua sendiri dan keluarganya, yang tidak menginginkan kita dan ada keluarga? Wa amruhum syura bainahum. Kalau ada perempuan mengalami macam ini, maka kasih tahu sama anak mertua itu. Anak mertua itu siapa? Suami. Bang,
tolong panggil mak tu dulu bang. Kalau aku manggil dia marah sama aku. Panggil. Dudukkan abang itu, dudukkan mertua itu, dudukkan sekeluarga, duduk sama-sama. Judulnya mau dibawa kemana hubungannya? Aku nih makcik, panggil apa sama mertuanya? Mother. Mami. Mami itu yang keluar dari kubur itu. Mami yang di Mesir. Aku nih makcik, bukan jumpa kalian di tong sampah. Aku nih dulu kan kalian pinang baik-baik. Kan datang kalian pinang aku ke rumah kan? Begitu kan dia. Cuman bahasanya jangan macam saya ini, lembut. Kalau macam saya ini kumat, darah tingginya mati dia langsung. Lembutlah. Makcik, aku nih dulu kan kalian pinang dengan baik. Kenapa kalian musuhi aku sekarang? Duduk musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kalian nanti nikah sama laki-laki, punya mertua, dimusuhinya kalian, diejek-ejeknya kalian. Yang kalian diam. Kalau masih hidup aku, ada nyawaku, lapor. Kumpulkan mertua-mertua kalian itu semua. Mertua-mertua setan. Anak ini dari taman SD ku sekolah kan. Anak ini diajar Ustazah Fatimah ngapal Quran. Kenapa kalian musuhi dia? Dia ini bukan binatang. Saya kasih tahu. Udah bagus-bagus. Buatkan teh manis, kurang manis. Dikasih gula, pahit kali. Dikasih manis, manis kali. Mau apanya kau? Manusia ini kalau kita tidak bersikap, dipijaknya kepala kita. Betul? Setuju ibu-ibu ini semua. Kalian jangan kalian lembek-lembek. Kalau hidup aku, mengadu kalian ke aku, datangkan laki kalian, datangkan mertua kalian. Kalau aku udah mati, lapor ke Sami. Sami itu kapal. Jangan kalian diam. Jangan kalian diam. Ustadz, kenapa doa-doa kita belum dikabulkan Allah? Doa itu 3. Yang pertama langsung dikabulkan Allah. Ya Allah, kasihlah aku kambing. Langsung dikasih Allah kambing. Yang kedua, kita merasa tak dikabulkan Allah, tapi sebenarnya sudah dikabulkan Allah, kita tak sadar. Kenapa? Dijauhkan Allah dari musibah seharga kambing. Sebetulnya menurut takdir, saya na'udzubillah melanggar kambing di simpang. Tapi karena doa itu dijauhkan Allah. Lalu saya mengatakan, kenapa doaku minta kambing itu tak dikabulkan Allah? Padahal sudah dijauhkan Allah dari musibah seharga. Jadi kalau begitu doa saya terkabul apa tidak? Kabul. Tapi saya merasa belum. Yang ketiga, dikasih Allah, tapi waktunya belum cukup. Anak ibu minta pisau. Ma, minta pisau. Ibu kasih apa tidak? Kenapa tak ibu kasih? Belum cukup. Nanti udah cukup baru ku kasih ke kau. Tak ada doa yang tak dikabulkan. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku, ku kabulkan doamu. Kadang doa itu dikabulkan Allah sudah sekian puluh tahun baru dikabulkan Allah. Banyak doa-doa saya yang 20 tahun yang lalu, yang udah saya lupa, sekarang baru dikabulkan Allah. Karena menurut ilmu Allah, sekarang yang paling cocok waktunya. Kita ini mengikut menurut selera kita atau menurut selera Allah? Menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi menurut kita belum makbul. Makanya kalau berdoa, ya Allah aku minta ini yang terbaik menurut Engkau. Bukan menurut kita. Kita ngikut Allah. Banyak orang sekarang dia berdoa, dipaksanya Allah ngikut dia. Macam mana kita memaksa Allah SWT? Paham? Apa perbuatan paling baik seorang wanita dalam hidupnya? Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, mengikut sunnah Rasulullah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, patuh kepada suami yang taat kepada Allah. Kata Nabi SAW, kalau kau lakukan ini,
Kau masuk surga dari pintu mana saja yang mau kau sukai. Ada yang masuk surga dari babus sholah karena sholatnya banyak. Ada masuk surga ke babus zakah karena banyak berzakat. Ada yang masuk surga dari babul jihad karena mati jihad. Tapi orang yang salat khamsah, somat saumaha, ata'at zawjaha, beriman kepada Allah dengan salat, puasa, berbakti pada orang tua, melaksanakan ibadah, patuh pada suami, masuklah ke dalam surga min haitsu syi'ti, dari pintu mana saja yang kau mau. Tapi suami tadi dengan syarat suaminya juga patuh kepada Allah. Sekarang banyak juga suami tak sembahyang. Aku ni suami kau mesti patuh sama aku. Tengok dulu bang, bukan macam kau. Suami yang patuh kepada Allah. Kalau kita mengerjakan yang wajib saja, tak banyak sunatnya, apakah kita bisa masuk surga? Salatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasanya Ramadan aja. Masuk surga? Masuk. Cuman di kaki-kaki limanya aja lah. Kenapa orang kalau rumah mau lengkap? Ada ruang tamunya, ada garasinya, ada kolamnya. Makan juga mau lengkap. Ada buah pembukanya, ada manisan penutupnya, ada teh manisnya. Tapi kenapa pas ibadah mau wajib-wajibnya aja? Kalau cerita cukup syarat, cukup. Tapi kalau mau lebih daripada itu, maka laksanakan yang sunat. Apakah boleh kita sholat fardu membaca ayat pendeknya ayat kursi? Ayat kursi itu ayat apa tak ayat? Ayat. Ayat kursi itu surat apa tuh? Al-Baqarah. Allahu la ilaha illal qayyum wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah bagian dari ayat Quran. Ayat kursi ada Quran apa tidak? Sah. Jadi kalau ibu baca solat ayat kursi, sah solat. Kalau ada orang solat, waladhdallin amin, Allahu Akbar, apakah sah solatnya? Sah. Karena ayat Quran menurut mazhab Syafi'i hukumnya Untuk fikih biar supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, buka namanya fikih Islam Sulaiman Rasyid, paling rendah. Anak-anak santri fikihnya fikih Islam Sulaiman Rasyid, hatam dari kulit sampai ke kulit, udah hatam. Yang kelas 2 udah hatam, yang kelas 1 belum baca. Saya minta doa Pak Ustadz untuk almarhum adik saya namanya Basrizal bin Ilyas, supaya dilapangkan kuburnya, ditempatkan di surga. Nanti habis pengajian kita doakan orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Kita bacakan Al-Fatihah nanti insyaallah. Ala hazihin niyah maksudnya niat yang udah kita baca ini semua. Saya sudah menikah 15 tahun, tapi seiring waktu sudah tidak cinta lagi. Sekarang saya hanya melakukan kewajiban sebagai istri dan rasa kasihan di hari tua. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Perempuan punya hak. Namanya khuluq. Apa namanya? Khuluq pakai ain. Khala'a yakhla'u. Khuluq artinya lepas. Kalau saya menyuruh orang melepas bajunya, ikhla'. Apa kata Allah waktu menyuruh Nabi Musa melepas selopnya, sendalnya? Baca ayatnya. Ikhla' na'laik. Buka sendal. Waktu dia naik ke atas Bukit Tursina. Perempuan punya hak namanya khuluq. Kalau suaminya pecandu narkoba, berselingkuh, bolehkah perempuan khuluq? Boleh. Datang ke pengadilan agama, mengisi formulir, dia mau lepas, namanya khuluq. Tapi kalau suaminya soleh, baik, digugatnya ke pengadilannya mau khulu, tanya Pak Hakim, kau mau khulu? Iya Pak Hakim. Kenapa? Nggak maco suamiku ini. Aku mau dia pakai celana jeans. Aku mau dia anak fang.
maka tak bergoncang tiang aras saking murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ihtazza 'arsyur rahman. Jadi khulu itu boleh kalau suami itu melanggar aturan Allah. Jelas? Jadi kalau suami ibu baik, sopan, ibu jaga-jaga aja lah. Sementara malaikat maut datang. Aku bang sebetulnya udah tak tahan aku sama kau. Tapi kan aku tengok kau sholat, baca Quran baik, sabar-sabarkanlah menunggu. Kabarnya malaikat maut udah sampai simpang Arengka udah. Tuan Guru, apa hukum wanita meninggalkan sholat? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat maka murtadlah dia. Laki-laki, perempuan meninggalkan sholat maka kafirlah dia secara nyata. Mudah-mudahan kita ini jangan ada yang meninggalkan sholat. Kalau seandainya waktu mustajab berdoa itu ketika imam duduk di mimbar sampai selesai sholat Jumat, berarti kami yang perempuan ini tak dapat waktu tersebut Pak Ustadz. Kan salah satunya. Itulah mendengar pengajian sambil buka handphone ini. Kan salah satunya. Dan andai rumah ibu di perumahan dekat masjid, pasti kedengaran itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Itu berarti kan sedang duduk itu. Doa. Naik dia lagi. Alhamdulillah. Salah satu doa mustajab, bukan itulah satu-satunya. Jelas? Dulu waktu kecil namanya lain. Sesudah besar namanya ditukar. Nama nikah jadi waktu di padang mahsyar nanti nama yang mana Pak Ustadz? Nama yang akan dipanggil nanti di padang mahsyar adalah nama yang ketika kamu diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? 3. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Nama itulah tidak dipanggil di hadapan Allah. Sammaituka sammakallah, ku kasih kau nama sebagaimana Allah memberi engkau nama. Dikasihlah namanya Ibrahim. Sampai di Facebook dirubah namanya Bram. Padahal namanya, nanti dia dipanggil nama yang waktu dia diberikan nama. Kalau dia mu'alaf, dikasih namanya sama tuan guru. Kau udah mu'alaf sekarang, kasih kau nama. Nama dia Alfredo. Dirubah syekh itu namanya Alfurido. Alfu 1000. Ridho, kesenangan. Alfurido. Alfredo jadi Alfurido. 1000 kemenangan. 1000 kebahagiaan, 1000 kesenangan. Nama yang dikasih syekh itu yang akan dipanggil di hadapan Allah SWT. Jangan khawatir masalah nama ini. Ibu tak akan dipanggil salah nama. Kertas terakhir, dah mau jam 6. Siap-siap mau balik sholat maghrib. Saya punya seorang adik, dia dari 12 orang bersaudara, memiliki gangguan jiwa berkali-kali masuk rumah sakit. Kadang dia sehat. Apa hukumnya dia meninggalkan sholat dan puasa? Mohon doanya Pak Ustadz. Yang wajib sholat itu syaratnya baligh orang gila? Kalau gilanya datang pagi, siang sehat, datang malam, besok gila. Waktu dia sehat, itulah dia wajib. Waktu sehat, itulah dia wajib. Pas diangkatnya takbiratul ihram,
Sehat dia. Allahu Akbar. Pas sami Allahu liman hamidah, hilang akalnya. Maka waktu yang wajib itu dia sudah dapat. Apa bisa terjadi? Ya, mungkin tak gila tapi pikun. Orang kalau sudah umurnya 80, 85, 90, dia kena penyakit namanya demensia. Demensia itu, ingatan itu hilang-hilang timbul. Datang ke saya, Ustaz Somad, saya ini kadang 2 rakaat hilang. Maka saya bilang, sholatnya cepat bu. Makcik sholatnya cepat. Baca Al-Fatihah, ayat pendek, inna a'tayna, kulhu, wal asri, rukuk, sujud. Jangan panjang-panjang, karena kalau panjang cepat lupa dia. Kalau sampai kita di usia itu bisa. Syarat wajib sholat baligh yang tak baligh berakal maka tak wajib. Jadi kalau nampak kita ada orang tak sholat berarti dia tak. Ala hazin niat, untuk niat yang baik-baik ini, yang sehat sakit-sakit mudah-mudahan sehat. Untuk keluarga kita yang sudah disebut-sebutkan tadi, ayah kita, mak kita yang sudah mendahului kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah bacaan surat Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina, kepada ayah dan ibu kami yang sudah mendahului kami, wa ikhwanina, saudara-saudara kami, wali jaddatina wali ajdadina, kakek nenek kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man sabaqana, semua yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil warra', berikan kami istiqamah dalam agama yang benar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilafan. Jangan berhenti mengaji. Terus siapapun ustadznya tak penting. Yang penting mengaji untuk menjaga iman, Islam, istiqomah di akhir zaman. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang hafal baca, yang tak hafal gerak-gerakkan mulut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822
4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi
0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.